bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Berikan kami tempat dalam hadirat-Mu, ya Bapa. Dan biarlah kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu di hati-Mu, ya Bapa. Biarlah nama kami ada di dalam hati-Mu, dan kami tetap tinggal di dalam-Mu, ya Bapa. Haleluya.
Mari jemaat saja angkat pujian ini, katakan Engkau yang ku cinta. Kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita berikan salam satu sama lain. Katakan Tuhan kita baik. Dia yang menggirangkan kita. Ku masuk gerbang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita
ucapan syukur dalam nyanyian, semua bersuka di hadapan-Ku. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan-Nya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari yang Tuhan jadikan bagi kemuliaan. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Dia kirangkanku, haleluya, dengan segala kebaikan. Sekali lagi katakan, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya, Dia kirangkanku dengan segala kebaikan-Nya. Dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya, dengan segala kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami dalam segala keadaan. Engkau yang memelihara hidup kami, Bapa. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Sebab itu jiwaku kan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku padamu. Aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia dan tetap percaya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia dan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur. Dengan bersuka di hadapan Bapa, Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya.
bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Engkau beserta kami Tuhan di hari esokku selamanya, sampai di rumahku. Sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku selamanya. Kau beserta di hari esokku selamanya, sampai di rumahku. Selamanya, sampai di rumahku. Selamanya, sampai di rumahku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bisakah
Engkaulah kerinduanku, memandang wajah di sorga, hanya dirimu, kau saja yang ku ingini, selalu kau bersamaku, selamanya. Mari kita katakan kulabukan, dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Allah Bapa di surga, kepadamu Engkaulah kerinduanku, bila aku datang memandang wajah-Mu ya Bapa. Oh, di surga hanya dirimu, kau saja yang ku ingini, selalu kau bersamaku, selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa, terus pisahkan kami dari dunia ini, dari semua keinginan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena harta yang paling terindah, harta yang paling berharga adalah jika kami boleh memiliki Engkau saja ya Bapa. Jangan sampai kami kehilangan-Mu, jangan sampai kami kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami. Kami mau labuhkan hati kami, cinta kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, saatnya Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Berjalanlah bersama kami dalam perjalanan hidup kami yang singkat ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Tetap semangat, amin. Ya, yang tidak pulang kampung pun tetap semangat ya. Jangan lemas-lemas. Ya, lihat teman-teman yang sudah pulang lalu saudara lemas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk merenung kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inti dari spiritualitas umat perjanjian baru adalah bagaimana kita berhubungan dengan Bapa di sorga, saudaraku. Ya, spiritualitas artinya pencaharian pribadi untuk menemukan makna, tujuan, dan juga keterhubungan kita dengan Allah Bapa. Jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Bapa. Dia sendiri menjadi jalan untuk kita kembali kepada Bapa. Jadi Bapak Saudara, tidak ada urusan lain, tidak ada proyek lain di dalam perjalanan umat perjanjian baru. Yaitu bagaimana kita terus
menemukan Bapa dengan tujuan, ya, dengan keterhubungan dengan Dia, sehingga hidup kita boleh menyatu dengan Bapa di surga. Dengan pujian yang kita nyanyikan tadi, ya luar biasa Bapak Saudaraku. Bagaimana kita terpisah dari dunia ini, kita semakin dekat dengan Allah Bapa di surga. Amin. Ya. Di dalam 2 Korintus kita baca ulang ayat ini saudaraku. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak memisahkan diri kita dari dunia ini, saudaraku, kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Ada amin, Bapak Saudara? Ya, kalau kita masih menjamah apa yang najis, kita tidak memisahkan diri dari dunia ini, tidak keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, kita tidak bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Jadi kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa kita kembali kepada Bapa. Dengan cara kita menteladani kehidupan Yesus. Dengan cara kita ikuti jejak hidupnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi melalui Yesus, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sekarang dapat mengenal Allah dan mengakuinya sebagai Bapa. Kemarin di ibadah hot, ya, hari Rabu yang lalu kita belajar tentang bahwa Yahweh sebagai Bapa kita, saudaraku. Dan itu luar biasa, saudara. Itu bukan hanya suatu yang kita konsumsi di dalam pikiran kita. Tapi ini berbicara tentang bagaimana, saudara, pengalaman. Ya, suatu kehidupan yang luar biasa. Kalau kita boleh berjalan dengan Allah sebagai Bapa kita di surga. Ada amin gak saudara yang terkasih? Ya, saya percaya ini hal yang luar biasa saudaraku. Tetapi sangat disayangkan banyak kita sebagai orang Kristen tidak mau berjalan bersama dengan Bapa. Nah ini saudara. Kita malah senang berjalan dengan dunia ini. Menikmati dunia ini saudaraku. Padahal kalau berjalan dengan Bapa, saudaraku, ya, disitulah keamanan kita, disitulah keselamatan kita, disitulah kekuatan kita. Ada amin nggak, saudara? Ya, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan berbagai hal yang tidak pasti, saudaraku. Kalau kita tidak berjalan dengan Bapa, kita tidak bisa berjalan dalam kehidupan ini secara baik, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Bapa yang mendidik kita. Dan Tuhan Yesus adalah guru yang juga mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita menempatkan diri dengan benar di hadapan Allah. Menempatkan Allah secara patut di dalam kehidupan kita, di segala tempat dan di segala perkara. Tuhan Yesus itu guru kita, saudaraku. Ya, kita mencontohi kehidupannya. Makanya, saudaraku, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Mata kita harus ditujukan kepada Tuhan Yesus. Yang terus memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Dengan demikian maka ini baru namanya hidup kita itu bertuhan, ya. Bertuhan. Jangan sampai kita orang yang dikatakan orang beragama tapi tidak bertuhan. Bisa loh saudaraku. Ya, jangan sampai kita itu ya beragama tapi tidak bertuhan, ya. Hati-hati Bapak Saudaraku. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, setelah Tuhan memproses hidup kita, ya, lewat berbagai pengalaman, baru kita bisa menghayati firman Tuhan yang berkata, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik kamu makan, ya, atau minum, atau lakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Karena saudaraku, kita terus berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Ada amin? Betapa luar biasanya kehidupan kita sebagai umat perjanjian baru. Ya, umat yang menerima anugerah dari Allah Bapa, yang membawa kita kembali kepada Bapa. Firman Tuhan berkata, dulu kita yang jauh, sekarang telah dekat. Dulu kita yang tidak diperhitungkan, sekarang diperhitungkan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, betapa asiknya hidup seperti ini, saudaraku, ya. Kalau saudara sungguh-sungguh ya masuk dalam kehidupan ini, saudara akan merasakan betapa luar biasanya. Kita punya Allah yang siap dan selalu ada di samping kita. Amin. Ya. Kita mau nyanyikan satu lagu ya, lirik ya. Nah, di G. Ada satu pujian yang luar biasa. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku, setiap waktu dimanapun berada. Setiap waktu dimanapun berada, bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Bapak Ibu ya, lagu-lagu di dalam gereja kita atau lagu-lagu yang diciptakan oleh Bapak rohani kita itu lagu-lagu yang dihasilkan dari pergumulan, dari pengalaman bersama dengan Bapa di surga. Jadi kalau saudara kita juga ada di dalam kehidupan yang sama dengan Bapak rohani kita, masuk dalam kehidupan Tuhan Yesus, saudara nyanyi lagu ini bukan sekedar kita ya bernyanyi saja, tapi memang setiap pengalaman kita mengungkapkan setiap pengalaman bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin saudaraku. Makanya beberapa waktu yang pernah saya ingatkan di tempat ini bahwa kalau para worship leader, para singer, para pemuji di depan ini saudaraku, kalau kehidupannya berjalan bersama dengan Bapa, maka pujian yang dinaikkan di sini itu indah. Mungkin suaramu tidak merdu, karena memang bawaannya sudah seperti itu ya. Tapi dengan belajar bisa diperbaiki. Tapi saudaraku, ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar, yaitu pengalaman saudara. Ya, pengalaman saudara yang akan menyentuh hati banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang yang tidak pernah masuk dalam kawasan hidup atau dinamika hidup seperti ini,
Ya, mungkin akan curiga. Ya. Ini kehidupan yang macam apa sih? Atau apakah benar ada kehidupan seperti ini? Saudaraku, ya. Apakah benar ada kehidupan seperti ini? Ya, karena memang Allah itu nggak bisa dilihat. Hanya orang-orang yang mau masuk, yang mau mengalami Tuhan saja, yang bisa merasakan hidup. Maka kalau kita melihat bagaimana pengorbanan murid-murid Tuhan Yesus, ya di abad-abad pertama, kita kayaknya, waduh, kalau kita sih mungkin nggak mau mati begitu caranya, begitu kan? Tapi bagi mereka yang punya pengalaman dengan Allah, bersama dengan guru mereka, bersama dengan Tuhan Yesus, mereka sudah menikmati indahnya hidup di dalam Allah itu. Bahkan bukan seolah-olah lagi, kalau hidup mereka direnggut, hidup mereka dicabut, mereka juga tidak merasakan kehilangan sesuatu, saudara. Karena terlalu indah hidup di dalam Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Bapa di surga. Ada amin gak saudaraku? Ya. Karena kita hidup di hadapan Allah sama seperti kehidupan seorang anak yang bersama dengan bapaknya. Nah, tentu di sini Bapa di surga bukan memiliki diri kita saja sebagai anaknya, tapi banyak sekali anak-anak yang lain. Setiap kita punya kekhususan, punya keunikan tersendiri. Dan Allah Bapa sangat tahu mendidik kita. Ada amin saudaraku? Ya, makanya kita harus secara pribadi, secara individu saudara harus temukan Allah Bapa. Ya. Nanti seperti di dalam firman Tuhan berkata, ada Allahnya Abraham, ada Allahnya Ishak, dan ada Allahnya Yakub. Nanti juga adanya Allahnya Yosua. Allahnya masing-masing saudara. Yang punya pengalaman secara pribadi dengan Allah. Lalu Allah berurusan secara pribadi dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, nah pasti saudaraku, sang ayah bisa menikmati, memiliki kebanggaan atau kebahagiaan atas setiap kita sebagai anak-anaknya. Secara berbeda-beda karena masing-masing kita memiliki keberadaan, keunikan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita pasif saudaraku. Kita sudah mendapat kesempatan yang luar biasa untuk kita kembali kepada Bapa di surga. Yang tadinya kita terpisah dari Allah Bapa karena dosa, sekarang kita boleh kembali. Ayo temukan Allah Bapa, jalani hubungan itu. Jangan puas saudaraku, kita sebagai orang Kristen datang hari Minggu ibadah, lalu setelah itu hidup kita kayak kosong. Ya, hidup kita kembali lagi seperti ya dulu kita belum mengenal Tuhan. Jangan saudaraku, rugi. Ya, rugi saudaraku. Kita mau mengalami Allah dimanapun kita berada. Amin. Mau ramai orang, mau sedikit orang, bahkan kita sendiri pun kita bisa mengalami Allah. Amin. Ya. Kadang saya lihat di sini, kadang ada WL. Ya. Kalau banyak orang datang jemaat agak semangat ya kan? Tapi kalau jemaat sedikit, redup ya, lemas. Nah ini saudaraku. Ya, kalau saya biasanya malah kebalikan. Ya tentu lebih ramai ada semangat. Lebih semangat itu ya, tapi sedikit orang pun saya tetap semangat.
Ya karena kita tetap bisa merasakan hadirat Allah. Jangankan ramai. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, ya sehati sepakat Allah hadir. Ada amin saudaraku? Ya bahkan kita sendiri di rumah, saudara bisa merasakan kehadiran Allah. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap kita anak-anaknya menjadi istimewa bagi sang ayah. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh sangat istimewa di hadapan Allah. Kalau Allah Bapa memberikan anak yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ya kan? Nah sebenarnya Allah bisa, udahlah, biar manusia binasa saja. Dia ciptakan makhluk yang lain. Ya. Tapi saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ini pribadi yang luar biasa. Dan tentu manusia juga masih dalam keadaan yang masih bisa diselamatkan. Nah Allah menyelamatkan kita saudaraku. Ya. Bahkan mungkin kita, maaf kata kalau kita dalam keadaan cacat fisik, dalam kekurangan, tidak memiliki IQ yang cerdas, tetapi setiap kita pasti punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah ini saudaraku, ya. Kalau kita lihat ya, maaf saudara, kadang ada orang yang cacat itu ya, bisa menggambar, dia nggak bisa gunakan tangannya, bisa pakai mulutnya, pernah nggak? Dan gambarnya itu bisa lebih indah dari orang yang ya tidak mengalami kecacatan. Luar biasa saudara. Nah belum lagi secara batiniah yang bersentuhan dengan unsur dengan Allah. Ini pasti lebih luar biasa saudara. Kalau saudara lihat ya, orang punya keahlian secara intelektual ya, yang bisa diaplikasikan di dalam tindakannya, baik itu menggambar, saudaraku ya. Banyak bakat-bakat orang bisa senam salto di udara beberapa kali, luar biasa toh. Ya. Tapi saudaraku ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi, yang tidak kelihatan, yang bisa Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ada amin gak saudaraku? Iya. Luar biasanya saudaraku. Ya, Allah telah menciptakan kita sedemikian rupa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang ibu rumah tangga pun ya bisa ya melakukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam keluarganya. Nah kalau saudara mau berjalan dengan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Bapak Saudara, semua kita memiliki keistimewaan, memiliki tempat khusus yang bisa dinikmati oleh Allah, asal kita mau berjalan bersama dengan Allah. Hidup kita mau terus menyatu dengan Allah. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah kalau saya melihat ke belakang hidup saya saudaraku, ya, seorang anak yang lahir di desa, di kampung gitu ya, sekolah pun ya orang tua udah katakan ya terserah kamu lah, kalau kamu mau sekolah tinggi ya kamu usahakan sendiri. Ya akhirnya saya harus memang cari kerja biaya sekolah sendiri. Dan sempat terpikir di dalam pikiran saya, waduh masa depanku nih suram nih. Suram ya. Ya, apalagi pikiran bisa berdiri di depan saudara berbicara di depan banyak orang, berkhotbah, nggak ada di dalam pikiran saya tuh. Nggak ada. Ya. Nah puji Tuhannya saudaraku, saya ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman, dan tentu mendapat didikan dari Tuhan. Mendidik
Dan Tuhan menyertai perjalanan saya sehingga saya boleh menjadi berkat. Nah ini saudaraku luar biasa saudara. Dan saya berharap saudara juga seperti itu. Temukan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan saudaraku. Cari di mana saudara, tempat saudara itu. Ya. Yang seperti saya jelaskan, karena hidup kita harus melakukan kehendak Allah. Amin. Ya, kehendak Allah yang pertama itu seperti Yesus. Artinya dia yang telah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya. Di tempatnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mati di kayu salib. Nah, kita juga punya tempat sendiri. Kita juga punya tugas, misi kita masing-masing. Ya. Nah itu yang harus saudara temukan. Ya, kehendak Allah secara umum itu seperti Tuhan Yesus. Nah yang kedua secara khusus saudara harus temukan. Ya, kehendak Allah kepada saya secara khusus berbeda. Secara umum kita sama semua harus seperti Yesus. Secara khusus saya berbeda, saudara berbeda. Saudara harus temukan dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan, dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Allah melalui berbagai kegiatan hidup kita, ya, pasti ada proyek-proyek di mana Allah, ya, pasti ada proyek-proyek, momentum-momentum maksud saya, di mana Allah bekerja, membawa kita masuk untuk kita melakukan kehendak-Nya. Pasti ada. Ya, pasti ada. Saudara temukan itu, saudara. Kalau saudara tidak berjalan dengan Allah, saudara nggak menemukan itu. Temukan tempat saudara itu. Ya. Dan tentu kita juga bisa mencium persembahan. Ya, maksud saya Tuhan bisa mencium persembahan pelayanan kita, saudaraku. Artinya Tuhan menikmati apa yang kita lakukan di hadapannya. Makanya saudaraku, jangan kita keluar dari proyek Tuhan. Jangan mau kita itu dicemari. Hati-hati. Ya, jadi kita sebagai gereja di tempat ini, gereja GSKI khususnya, ya, benar-benar harus menjaga awan kemuliaan Allah tetap di dalam kita. Saya terus ingatkan kepada saudara, hati-hati dengan komunitas, hati-hati dengan pergaulan saudara. Hati-hati, itu bisa merusak. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, apapun yang kita lakukan harus selalu dalam hubungan dengan Allah. Kalau Allah tidak menikmati apa yang kita lakukan, kita harus tinggalkan. Ada amin, saudara? Amin. Kalau Allah tidak menikmati apa yang kita lakukan, kita harus tinggalkan. Ya. Maka kita harus menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Kita ikut sang guru kita Tuhan Yesus. Ada banyak tawaran bagi Tuhan Yesus. Ya. Yang terutama yang cukup menggoda itu, iblis memperlihatkan kemegahan dunia. Lihat tuh. Ya. Bukan hanya sebongkahan atau sekilo emas atau tas mewah, bukan pakaian mewah, mobil mewah, rumah mewah. Dunia ini melihat, kalau kamu sembah aku, ya, aku akan memberikan semua itu kepadamu. Bayangin saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap menjaga, ya, hubungan dengan Bapa. Mementingkan hubungan dengan Bapa. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Enyalah engkau iblis. Sebab hanya kepada Allahmu saja engkau harus menyembah dan berbakti, saudara. Kita juga harus demikian, Bapak Saudaraku, ya.
Ingat ketika kita terikat dengan sesuatu, menikmati kenyamanan, kebahagiaan dengan sesuatu, kita sudah menjadi penyembah kepada sesuatu itu. Atau oknum yang berdiri di belakang sesuatu itu. Ya. Ketika kita menikmati dunia, kita menjadi penyembah iblis. Kita menjadi penyembah iblis. Sebab dunia ini ya dikuasai oleh iblis, saudaraku. Dunia ini masih dikuasai iblis, saudara. Coba kita baca satu ayat ya, mungkin kita bisa ketemukan di 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian puji firman Tuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Saudara harus tahu ini kalimat ini, saudara. Ya. Ini tegas bahwa kita ini berasal dari Allah, saudara. Diciptakan oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Tapi dunia ini, ya, atau seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya, ada pemisahan yang jelas yang tidak bisa disatukan, saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka sekali lagi mari kita terus tinggal di dalam hadirat Allah. Ya. Nah saudaraku, sama juga kita, apapun yang kita lakukan, kita tetap di dalam hadirat Allah. Ada amin saudaraku? Ya. Hati-hati dengan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maka kita harus menempatkan diri kita secara benar di hadapan Allah. Artinya kita harus selalu dalam kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makhluk yang diselamatkan oleh Allah, yang dikehendaki untuk hadir dan untuk kesukaan Sang Khaliknya, yaitu Allah Bapa di surga. Untuk kesukaan Allah Bapa di surga. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah saudara, jadi kalimat ini sangat filosofis ya, dan juga abstrak. Tapi ketika kita masuk dalam pikiran kita dan kita berkata, aku mau melakukannya. Ya. Maka Roh Kudus akan memperjelas. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan. Amin. Ya. Banyak hal kok di dalam dunia ini yang memang kita harus terjun masuk. Saya kira semua seperti itu. Kalau kita nggak masuk ke dalamnya, kita nggak akan tahu. Kalau kita tidak akan masuk, kita juga tidak akan semakin tahu. Karena ketika kita masuk ada proses belajar. Amin saudaraku. Ya, udah menjadi sesuatu hal yang bukan rahasia lagi. Kalau kita bekerja, awal kita kerja itu nggak tahu apa-apa, bahkan sedikit tahu. Lama-lama kita jadi ahli. Kita jadi pintar di situ saudara. Nah ini saya ingat satu kalimat dari Bapak Rohani kita yang sering berkata, mari berselancar dengan Allah. Saudara, kalau kita berselancar, lihat orang berselancar ya, kalau saya sih nggak bisa berselancar. Lihat orang berselancar gitu ya. Jangankan mau berselancar, mau berdiri di papannya aja susah ya saudara ya. Ya, mesti tahu bagaimana mengikuti alunan ombak. Dan itu pasti harus mengalami pengalaman saudara. Mari kita berselancar dengan Allah saudaraku.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, bagaimana kita sebagai ciptaan, saudaraku, melakukan karya-karya untuk menyenangkan Sang Pencipta, ya. Itulah yang terus kita lakukan, saudaraku. Namun ironis, ya, ironis. Dan kita menemukan di dalam komunitas gereja hanya berurusan dengan hal-hal liturgi. Ya. Pelayan-pelayan termasuk pendeta ya, hanya bisa tampil sebagai orang yang menjalankan tugas pelayanan. Para pelayan-pelayan juga demikian, saudaraku. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang melayani, oke, pertama mungkin kita grogi atau apa ya, tapi kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara pasti punya kepercayaan diri. Karena yang saudara bangun, yang saudara mau ceritakan di atas ini, pengalaman hidup saudara yang luar biasa. Ada amin gak saudaraku? Ya. Kalau saya sebagai pembicara juga seperti itu. Ya. Berpikir, wah siapa kita gitu loh. Banyak orang-orang hebat yang bisa berkhotbah secara luar biasa. Ya. Tetapi kalau kita berpikir kita di atas ini menceritakan pengalaman dengan Allah. Bagaimana kita menceritakan kebenaran. Kita nggak akan minder, saudaraku. Kita pasti bersemangat. Amin. Ya. Sebab setiap pengalaman itu unik. Pengalaman kita dengan Allah itu unik, saudaraku. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, mari kita di dalam kehidupan kita ini terus kita hadirkan Allah. Hadirkan Allah di dalam hidup kita. Dan sebagai orang yang ikut Tuhan Yesus, ini menjadi ya spiritualitas kita. Kegiatan rohani kita yang utama. Pencaharian kita. Tujuan dan juga makna pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara yang terkasih, ya, meskipun saudara bukan seorang pendeta, bukan full time pelayanan di gereja, tapi saya ingatkan kembali, kita semua adalah full time-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudaraku? Kita semua orang yang punya, yang memiliki, yang harus memiliki sepenuh waktu buat Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Jadi kalaupun saudara bukan seorang pelayan Tuhan, bahkan saudara pelayan Tuhan, bukan separuh 2 jam kita melayani Tuhan di tempat ini. Tapi seluruh waktu hidup kita, kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan itulah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, ya, yang bukan hanya orang-orang yang bergelar pendeta, ya, pastor, rohaniawan, ya, yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudaraku, kita semua yang menghadirkan Allah, yang menghormati Allah sepenuh hati dan hidup kita. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Nah, dan jika demikian maka Allah juga untuk kita dan kita memiliki kehidupan keabadian yang tidak terbatas. Yang dibangun sejak kita hidup di dunia ini. Dalam komunitas ini, saudaraku. Ya. Amin, saudara. Ya. Ini luar biasa, saudaraku. Selalu Allah, Allah dan Allah, saudara. Nah ini luar biasa, saudaraku. Tidak dibutuhkan, ya, bagaimana tampang fisik kita, cantik atau tampan, ya. Tetapi saudaraku, kalau saudara kita hidup menghormati Allah, kita menjadi keharuman di hadapan Tuhan.
kita akan menjadi mawar yang harum yang ditanam oleh Allah di bumi ini dan nanti juga di keabadian. Amin, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudaraku, yang kita mau terus gumuli, yang mau terus kita lakukan sekarang, bagaimana kita di dalam hadirat Allah dan kita terus dibentuk oleh Allah dan kita menjadi kekasih-kekasih Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hiduplah wajar di mata Allah, walaupun di mata dunia kita dinilai tidak wajar. Kita makan, minum, dan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Ya. Dan saya berharap saudara mau melakukannya, saudaraku. Ini hal yang tidak mudah. Ya, tapi saya berharap saudara melakukannya. Ya. Ketika saudara melakukannya, saudara akan tertarik. Ya. Nah, seperti saudaraku kalau orang belajar musik ya, kalau lihat main musik susah. Tapi kalau saudara sudah belajar, mulai bisa menjalankan sedikit demi sedikit, akan menjadi kesukaan bagi saudara. Ya. Waktu saya main musik nggak tahu, aduh susah, malas. Tapi kalau udah bisa dikit-dikit, ya kepingin bisa lebih lagi, bisa lebih lagi. Ya, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau belum ketemu gitu ya, rasanya susah Tuhan ketemu gitu. Tapi kalau sudah ketemu, merasakan pengalaman dengan Tuhan, saudara pasti saudara mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ada amin, Bapak saudara yang terkasih? Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Buatku tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Kami boleh datang ke hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama katakan, buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam Bapa. Berjalan bersamamu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekap erat Engkau, ku dekap erat Engkau, dalam lerung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankan kami, kenankan menjadi kekasih abadi. Sekali lagi kita katakan lebih sungguh lagi. Buatku tinggal di dalam, buatku tinggal di dalam. Amin ya Bapa. Di dalam Bapa. Kami mau berjalan selalu bersama-Mu ya Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekap erat Engkau, dalam lerung jiwa menyatu denganmu. Perkenankan menjadi kekasih abadi-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita katakan, haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun
berada bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Satu-satunya. Tinggal tetap di hadiratmu. Ya Bapa, ya Bapa. Lebih lagi kita katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun, setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Haleluya. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Satu-satunya. Tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali menghayati bagaimana hubungan kita bersama dengan Bapa di surga. Dia menyertai hidup kita, Dia menolong hidup kita. Sampai hari ini Dia menolong hidup kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Dia selalu memperhatikan hidup kita. Dan saatnya kita bangkit, kita juga memperhatikan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Menjadi anak-anak kesukaannya, menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau menghargai perasaan Bapa terhadap kita. Kita mau menjaga perasaan Bapa, agar saudara kita boleh menjadi kesukaannya. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Bapa jika kami belum menjadi yang seperti Engkau inginkan. Tapi dalam kerinduan hati kami mau berjalan bersama dengan Bapa di surga. Kami mau hidup kami terus dibentuk oleh Engkau, menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau mau memulihkan hidup kami, Engkau mau mengubah hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Jadikan hidup kami berarti ya Bapa. Jangan sampai hidup kami yang satu kali ini menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita dengan sungguh katakan, haus hatiku selalu bersama. Amin, haleluya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Di setiap waktu dimanapun kami berada, setiap waktu dimanapun berada, kami bersama-Mu. Oh haleluya. Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Diri satu-satunya. Kami tinggal tetap di hadirat-Mu selamanya Tuhan. Di hadirat-Mu ya Bapa, ku tinggal tetap di hadirat-Mu. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa, ku tinggal tetap di hadirat-Mu. Ku tinggal tetap
di hadirat-Mu. Ya Bapa, mari kita berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau menerima berkat-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami saat pagi hari ini ya Bapa. Biarlah berkat-Mu terus Kau curahkan dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita katakan, pegang tangan, pegang tangan, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu kepada kami. Oh, dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Mari kekasih-kekasih Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Umur hidupku dan niatku habiskan hariku dalam tuntunanmu. Tidak pernah kami dapatkan kasih seperti kasih-Mu ya Bapakku. Mari pandang Tuhan, katakan sama Tuhan, tak pernah kutemukan